Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aiman dari kelas Manajemen F. Saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah strategis bangsa Indonesia menuju peradaban Islam yang modern. Latar belakang: Indonesia adalah negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh Indonesia. Pada saat ini, diperkirakan bahwa jumlah umat Muslim mencapai 207 juta orang. Sebagian besar menganut Islam aliran Sunni. Jumlah yang besar ini mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia, dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, hampir 90% dari populasi Indonesia. Namun, kendati mayoritas penduduk agama Islam di Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini antara lain: yang pertama, dapat mengetahui langkah strategis Indonesia menuju peradaban yang modern. Yang kedua, mengetahui sejarah peradaban Islam di zaman sekarang. Pembahasan: Kedatangan Islam di Indonesia. Walaupun sulit untuk mengetahui secara persis perkembangan awal agama Islam di kepulauan ini, yaitu karena kurangnya sumber-sumber informasi, cukup jelas bahwa perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting. Kemungkinan besar para pedagang Muslim dari berbagai negara telah ada di wilayah maritim atau Asia Tenggara sejak periode awal Islam. Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwa sejumlah penduduk asli telah memeluk agama Islam sejak awal abad ke-13. Sementara itu, batu-batu nisan mengindikasikan keberadaan sebuah kerajaan Muslim di Sumatera Utara pada tahun 1211. Kemungkinan kerajaan-kerajaan lokal mengadopsi agama baru ini karena bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu dalam perdagangan dengan para pedagang asing yang sebagian besar beragama Islam. Tidaklah jelas mengapa para penduduk asli Nusantara tampaknya baru memeluk agama Islam berabad-abad setelah agama ini sudah tiba dan dikenal di wilayah tersebut. Baru dari abad ke-15 dan selanjutnya, kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Islam menjadi kekuatan politik dominan di kepulauan ini, meskipun mereka akan kemudian dikalahkan oleh para pendatang baru dari Eropa, yaitu Portugis dan Belanda di abad ke-16 dan abad ke-17. Variasi agama Islam di Indonesia. Tibanya Islam di kepulauan ini memiliki dampak-dampak yang beragam bagi komunitas-komunitas lokal tergantung konteks historis dan sosial dari wilayah tempat kedatangannya. Di beberapa bagian dari Nusantara, kota-kota bermunculan akibat para pedagang Muslim mendirikan tempat pemukiman di sana. Namun di wilayah-wilayah lain, Islam tidak pernah menjadi agama mayoritas, kemungkinan karena letaknya jauh dari rute-rute perdagangan yang penting, seperti wilayah Indonesia Timur yang terletak jauh dari jalur dagang utama, bahkan terletak di semacam kekosongan ekonomi. Sementara itu, di wilayah-wilayah yang memiliki pengaruh kuat dari kebudayaan animisme atau Hindu-Buddha, penyebaran agama Islam diblokir oleh kebudayaan-kebudayaan yang telah ada, seperti di wilayah Bali yang didominasi kebudayaan Hindu sampai saat ini, atau agama Islam jadi bercampur dengan sistem-sistem kepercayaan animisme yang sudah ada. Contohnya masih bisa ditemukan di Jawa Tengah. Meningkatnya pengaruh Islam konservatif terhadap politik Indonesia. Pada tahun 2014, seorang Kristen dan etnis Tionghoa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, menggantikan Joko Widodo sebagai Gubernur Jakarta. Sebelumnya Ahok jadi wakil gubernur pada tahun 2011 sampai 2014, tetapi secara hukum menggantikan Widodo ketika Widodo menjadi Presiden Indonesia yang ke-7 pada tahun 2014. Walaupun kelompok garis keras tidak setuju seorang muslim memimpin kota yang mayoritasnya muslim, tidak ada masalah yang signifikan hingga akhir 2016. Pada akhir 2016, dalam konteks pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017, Ahok membuat penghujatan
ketika dia mengatakan beberapa warga Jakarta tidak akan memilih Ahok karena mereka terancam dan tertipu oleh mereka yang menggunakan ayat Al-Maidah 51 dari Al-Quran yang melarang populasi muslim dipimpin oleh pemimpin non-muslim. Setelah sebuah video yang memanipulasi pernyataan Ahok menjadi viral di media atau sosial, kritik muncul terutama dari kelompok muslim garis keras. Membangun peradaban Islam di Indonesia. Indonesia selama ini dikenal dengan jumlah penduduk Islam terbesar di seluruh dunia, bahkan mengalahkan populasi penduduk Islam di negara Arab Saudi. Saat ini populasi umat Islam di dunia berjumlah sekitar 23,4% dari total penduduk dunia dan akan terus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Peningkatan populasi umat Islam diikuti oleh negara-negara Islam lainnya seperti India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Nigeria, Turki, dan Maroko. Populasi umat Islam yang terus bergerak naik ini sangat memungkinkan untuk bangkitnya kembali peradaban Islam pada tahun 2045. Di tengah kemelut berkepanjangan dan Islamfobia yang ramai dibicarakan pihak Barat, Indonesia sebagai negara Muslim tidak lepas dari dampak isu tersebut. Di bawah pengaruh besar Amerika Serikat, Indonesia dipaksa bergabung untuk ikut dalam memerangi terorisme yang sebagian besar merupakan rekayasa politik negara adidaya tersebut. Globalisasi juga memaksa sejumlah negara-negara Muslim lainnya untuk menyesuaikan aturan-aturan negara mereka dan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh Barat. Sementara itu, propaganda Barat untuk terus menghilangkan peradaban Muslim secara besar-besaran terus dilakukan untuk membangkitkan kembali peradaban Islam pada tahun 2045. Negara-negara Muslim di dunia terus meningkatkan pertahanan dan daya saing mereka di dunia internasional. Sumber daya manusia terus ditingkatkan sehingga lahir bibit pemimpin pembawa peradaban Islam pada tahun 2045. Dua strategi menuju Islam yang modern. Yang pertama, strategi pertama sebagaimana dilakukan kalangan modernis dan postmodernis dari umat Islam dalam menghadapi 3 revolusi industri sebelumnya. Strategi yang sama pun dapat digunakan untuk menghadapi revolusi industri 4.0, yakni mempergunakan momentum zaman untuk keperluan mencapai kejayaan peradaban Islam. Kegagalan kalangan modernis dan postmodernis dalam menghadapi zamannya masing-masing disebabkan oleh salah satu faktor fokus dan salah sistem pendidikan. Pada revolusi industri 1.0 dan 2.0, umat Islam tidak fokus membuat mesin, membangun pabrik, dan mengakumulasi modal ekonomi, tetapi malah berfokus merasionalisasi Al-Quran dan hadis agar sesuai dengan nalar zaman. Strategi kedua berkebalikan dengan strategi pertama. Strategi kedua untuk mencapai kejayaan peradaban Islam dilakukan dengan cara memisahkan diri dari peradaban Barat, sehingga tidak berada di atas jalur pergerakan zaman yang kini sedang terus bergulir. Strategi ini tidak bertujuan untuk menguasai zaman dengan menandingi kemajuan peradaban Barat, tetapi berupaya membangun peradaban Islam secara mandiri dengan kemampuan dan modal kolektif umat Islam. Dari posisi manapun, peradaban Islam kini sedang bertahan, bahkan jika harus memulainya dengan kondisi peradaban yang terbilang tradisional. Kesimpulan, penyebaran Islam di Indonesia seharusnya tidak dipandang sebagai proses yang cepat dan yang berasal dari satu asal atau sumber saja. Sebaliknya, lebih tepat kalau dipandang sebagai proses yang didorong beberapa gelombang Islamisasi yang sangat berkaitan dengan perkembangan internasional dalam dunia Islam. Sebuah proses yang terus berlanjut sampai dengan hari ini. Indonesia selama ini dikenal dengan jumlah penduduk Islam terbesar di seluruh dunia, bahkan mengalahkan populasi penduduk Islam di negara Arab Saudi. Saat ini populasi umat Islam di dunia berjumlah sekitar 23,4% dari total penduduk dunia dan akan terus-menerus meningkat pada tahun-tahun selanjutnya.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.